Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana membandingkan hasil benchmark tes di Golang dengan menggunakan pendekatan ilmu statistik. Selamat datang di channel Steve's Learning Note. Skenario ini dibuat untuk mempermudah penjelasan pada slide berikutnya, di mana kita memiliki function concatenate yang menggabungkan beberapa string menjadi satu string. Kemudian, kita benchmark tes function tersebut. Setelah itu, kita ubah code-nya dengan menggunakan function join dari packet strings. Dan kita benchmark kembali function tersebut. Kedua hasil benchmark inilah yang akan kita bandingkan. Ini adalah komen benchmark testnya. Flag bench untuk menjalankan benchmark test. Flag bench mem untuk mengaktifkan benchmark terhadap alokasi memori. Flag count 10 untuk mengulangi benchmark sebanyak 10 kali. Hasilnya kemudian kita simpan dalam file out.txt. Hasilnya seperti ini. Paling kiri adalah konsumsi waktu dalam nanosecond per operasi. Yang tengah adalah size memori dalam byte yang dialokasikan. Dan yang paling kanan adalah seberapa sering memori dialokasikan. Kemudian kita akan mengulangi komen yang sama. Hanya kali ini kita simpan dalam file new.txt. Ini adalah hasil dari benchmark test kedua. Dari kecepatan terjadi penurunan. Begitu juga dari sisi alokasi memori terjadi penurunan dibandingkan dengan benchmark test pertama. Mengapa kita perlu membandingkan benchmark test? Yang pertama, karena untuk mengetahui seberapa signifikankah efek dari perubahan yang kita lakukan. Yang kedua adalah untuk menguji kelayakan dari data benchmark test tersebut. Data bisa saja tidak layak karena hasilnya dipengaruhi oleh environment yang tidak stabil. Contohnya, adanya overheat, power save mode, atau benchmark test dilakukan di dalam virtual machine atau di shared hosting. Kita akan menggunakan tools bernama BenchStat, di mana tools ini mampu menghitung dan membandingkan hasil benchmark test dengan pendekatan statistik. Untuk menggunakan BenchStat cukup mudah, yaitu dengan komen BenchStat. Kemudian kita berikan dua file hasil benchmark yang ingin kita bandingkan. Di sini saya menggunakan default configuration. Hasilnya yang pertama adalah hasil perbandingan kecepatan antara dua benchmark. Yang kedua adalah hasil perbandingan ukuran alokasi memori antara dua benchmark. Dan yang ketiga adalah hasil perbandingan frekuensi alokasi memori antara dua benchmark. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan arti dari masing-masing value ini dengan menggunakan hasil perbandingan kecepatan sebagai contoh. Pertama adalah kolom name dengan value concatenate
4. Concatenate adalah nama function yang kita benchmark, dan 4 adalah jumlah CPU yang digunakan ketika melakukan benchmark. Kedua adalah kolom all time per operation dengan value 204 nanosecond plus minus 10%. 204 nanosecond adalah rata-rata dari waktu yang digunakan, sementara plus minus 10% adalah variance dari sampel yang digunakan. Variance adalah jarak data terhadap nilai rata-rata. Jika lebih dari 5%, maka dianggap hasil benchmark tidak layak digunakan. Ketiga adalah new time per operation dengan value 93 nanosecond plus minus 6%. Memiliki arti yang sama dengan odd time per operation, hanya saja ini untuk hasil benchmark test kedua. Keempat adalah delta dengan value minus 54,65%. Diartikan sebagai benchmark test kedua lebih cepat 54,65% dari yang pertama. Dan juga memiliki value P 0,000, diartikan sebagai seberapa signifikankah perubahan yang kita lakukan. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, berarti tidak terlalu signifikan. Sedangkan nilai N, 10 plus 9, adalah jumlah sampel yang digunakan ketika perhitungan benchmark. 10 untuk benchmark pertama, dan 9 untuk benchmark kedua. Kita bisa lihat untuk benchmark test kedua ada satu data sampel yang tidak digunakan. Jika rate penolakannya lebih dari 10%, mengindikasikan bahwa setup kita tidak stabil atau sampel data terlalu sedikit. Pada slide-slide berikutnya, kita akan membahas bagaimana nilai rata-rata, variance, delta, dan P dihitung. Data sampel yang didapat dari hasil benchmark test tidak langsung digunakan, tetapi kita perlu membuang data-data yang termasuk dalam golongan outlier. Outlier adalah data yang jika diamati, maka sangat berbeda sekali dengan data-data yang lainnya. Bisa dikarenakan oleh varian yang sangat berbeda, atau terdapat kesalahan ketika mengambil data. Metode yang digunakan adalah IQR, singkatan dari Interquartile Range, dengan aturan 1,5. Di mana 1,5 ini adalah konstanta. IQR adalah Q3 dikurangi Q1. Dari situ, kita mencoba membuat suatu range baru untuk mengindikasikan data yang tidak outlier. Caranya dengan menghitung lower bound dengan rumus Q1 dikurang 1,5 dikali dengan IQR-nya dengan hasil 81,6. Kemudian kita cari higher bound-nya dengan rumus Q3 ditambah 1,5 dikali IQR-nya dan dengan hasil 106,2. Artinya, data point yang tidak berada di antara 81,6 hingga 106,2 adalah outlier. Ketika menghitung rata-rata, data point 108 akan dieliminasi, sehingga kita memiliki hasil rata-rata yaitu 92,51111 yang akan kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 93 nanosecond.
Berikutnya adalah cara menghitung varians berdasarkan nilai maksimum dan minimum terhadap nilai rata-rata. Varians adalah jarak data point terhadap nilai rata-ratanya. Pertama, kita cari tahu varians dari nilai minimum dengan rumus 1 dikurang nilai minimum dibagi rata-rata. Kemudian, untuk yang maksimumnya dengan rumus maksimum dibagi nilai minimum, nilai rata-rata dikurang 1. Kemudian, kita ambil nilai yang terbesar dikalikan 100 dan dibulatkan ke atas sehingga menghasilkan varians 6%. Saya belum ketemu cara perhitungan nilai varian seperti ini di internet ketika belajar. Karena yang saya temukan itu berbeda rumusnya. Akan tetapi, ini adalah bagaimana Benstat menghitung varians. Untuk menghitung delta dari kedua benchmark, rumusnya adalah rata-rata benchmark kedua dibagi dengan rata-rata benchmark pertama. Kemudian dikurangi 1 sehingga memungkinkan kita mendapatkan nilai negatif sebagai indikator performance-nya dan dikalikan 100. Sehingga kita mendapatkan nilai minus 54,65%. Ini disebut juga sebagai percentage difference formula. Untuk perhitungan nilai P, maka ada beberapa hal yang perlu dimengerti terlebih dahulu, yaitu hypothesis, statistically significant, alpha value, p-value, dan Mann-Whitney test. Hipotesis adalah suatu klaim yang ingin kita tes. H0 atau null hypothesis adalah default hipotesis yang ingin kita asumsikan benar. Kemudian adalah HA atau alternatif hipotesis, hipotesis alternatif yang ingin kita coba klaim dengan testing. Dalam kasus ini, H0 adalah benchmark pertama sama dengan benchmark kedua. Dan alternatifnya adalah benchmark pertama tidak sama dengan benchmark kedua. Jadi, H0 dan HA-nya akan selalu bertolak belakang. Dalam hal ini diartikan juga sebagai penyebaran data benchmark pertama tidak sama dengan benchmark kedua. Ketika melakukan hipotesa, H0 akan selalu dianggap benar hingga kita mendapatkan bukti untuk membuktikan bahwa H0 itu tidak benar. Jadi, untuk membuktikan bahwa HA itu benar adalah dengan membuktikan bahwa H0 itu tidak benar. Bagaimana caranya untuk membuktikan hipotesa? Dengan menggunakan statistik test, di mana menghitung data sampel untuk membuat keputusan. Keputusannya dapat berupa kita menolak H0 atau kita tidak menolak H0. Contoh, katakanlah kita melakukan tes benchmark sebanyak 3 kali di waktu berbeda dengan hasil rata-rata seperti ini. 5 nanosecond, 25 nanosecond, dan 80 nanosecond. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menentukan jika hasil benchmark yang pertama dan kedua sama atau tidak? Apakah 5 nanosecond bisa kita anggap sama karena memiliki perbedaan yang sedikit? Lalu bagaimana dengan percobaan yang memiliki hasil 25
dan 80 nanosecond. Apakah kita bisa bilang benchmark pertama dan kedua berbeda? Oleh karena itu, kita perlu memiliki suatu batasan di mana kita bisa menentukan kapan kita dapat menolak H0 atau tidak. Ketika melakukan tes, maka tingkat kepercayaan atau confidence terhadap keputusan yang akan diambil sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Seberapa confidence-kah kita ketika mengambil keputusan? Default Value Confidence Level atau C pada Benchstat adalah 95%. Artinya kita harus memiliki minimum confidence 95% terhadap keputusan kita. Sisa 5%-nya adalah kemungkinan terjadinya error ketika mengambil keputusan. Error tersebut bisa saja karena kita menolak hipotesa yang benar, atau kita gagal menolak hipotesa yang salah. Alfa adalah kemungkinan melakukan error tersebut. Inilah yang disebut juga sebagai level of significance. Dalam hal ini, alfa memiliki value 0,05. Inilah nilai batasan yang akan digunakan, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. P-value adalah kemungkinan mendapatkan hasil yang sama ketika melakukan tes dengan asumsi bahwa H0 adalah benar. Contohnya, misalkan kita mendapatkan hasil 3 dengan p-value-nya 0,02. Artinya, kemungkinan kita mendapatkan hasil tes 3 atau kurang dari sampel yang sama sebesar 2%. Semakin tinggi nilai P-nya atau P-nya, maka bisa disimpulkan bahwa H0 adalah benar. Berarti, kita gagal menolak H0. Karena kemungkinan hasil berulang semakin besar, dan perlu diingat hasil tes tersebut diasumsikan jika H0 adalah benar. Jika nilai P rendah, maka bisa disimpulkan dua hal. Yang pertama, adanya anomali pada saat tes. Karena hasil tesnya jarang berulang atau berbeda sendiri. Atau jika memang sangat rendah nilai P-nya, maka bisa diartikan hal tersebut bukan karena anomali, melainkan memang dari awal H0-nya sudah salah. Lalu, apa hubungannya alfa dengan p-value? Jika nilai P lebih kecil dari nilai alfa, maka kita menolak H0. Sebaliknya, jika P lebih besar dari alfa, maka kita tidak menolak H0. Mann-Whitney U-test adalah non-parametric test yang digunakan untuk melihat perbedaan distribusi data. Yang dimaksud dengan non-parametric test adalah tes yang diterapkan pada data sampel yang memiliki sifat independen, kemudian non-normal distribution atau skew, artinya tidak ada skala pasti terhadap data sampel. Misalkan, jika rating pada e-commerce itu memiliki skala pasti, yaitu antara 1 sampai 5, sedangkan kecepatan benchmark tidak. Kemudian yang ketiga adalah ordinal scale, artinya data bisa diurutkan. Yang dimaksud dengan independent sample adalah sampel yang didapatkan dari subjek yang berbeda. Misalkan, dari orang berbeda atau dari fungsi berbeda.
Sedangkan dependent adalah sampel yang didapatkan dari subjek yang memiliki hubungan. Contohnya, dari orang yang sama, atau dari pasangan pernikahan yang sama, atau dari sebelum dan sesudah hasil tes. Kita akan membandingkan kedua data sampel, yaitu dari benchmark tes pertama dan benchmark tes kedua. Dengan H0-nya adalah dua populasi data sama, dan H alternatifnya adalah dua populasi tidak sama, dengan value 0,05. Untuk cara perhitungannya, kita bisa lihat atau tonton di video YouTube yang saya berikan linknya di sini. Yang paling atas itu video YouTube orang menghitung Man-Whitney test dengan tangan. Karena perhitungannya cukup complicated, jadi saya tidak taruh di slide ini. Jadi, buat kalian yang ingin tahu, silakan tonton saja video pada link YouTube yang saya sudah sediakan. Ini adalah hasil perhitungan Man-Whitney test menggunakan online kalkulator yang linknya saya berikan di bawah ini. Dan ini adalah screenshotnya. Kesimpulannya adalah nilai Pi-nya itu 0,00002 dan hipotesa yang dianggap betul berarti di sini adalah H0-nya kita reject karena p-value-nya lebih kecil daripada alfanya, yaitu 0,05. Dan dari online kalkulator ini juga diberitahu bahwa sampel data kedua benchmark tidak sama karena pada benchmark kedua kita sampelnya hanya ada 9. Nah, di kanan ini adalah diagram normal distribution-nya. Jadi yang hijau ini adalah area di mana sampel datanya diterima sebagai H0. Yang merah ini adalah area rejection-nya. Oke, summary atau rangkuman. Yang pertama, ketika kita membandingkan benchmark test dengan menggunakan pendekatan statistik, kita dapat melihat data lebih banyak tentang performance delta dan juga mengenai reliability dari data tersebut atau kelayakan dari data tersebut. Kemudian, dibutuhkan environment stable untuk menjalankan benchmark test. Dan ternyata sampel data yang terlalu sedikit juga bisa mengakibatkan hasil result yang tidak akurat. Disarankan untuk menyediakan data sampel antara 20 hingga 30 repetition. Dan yang keempat adalah ternyata outlier bisa menyebabkan hasil analisa statistik tidak tepat, sehingga kita perlu membuang outlier-nya terlebih dahulu. Ini adalah link referensinya. Akan saya tulis juga pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Jika ada pertanyaan, komentar, saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy and keep learning.